Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok B5, Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan penyelesaian kasus 1 mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Tun Pasaksari Kudi Pranoto dengan NIM 2208561023. Dan selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Komang Gede Bugas David Aditya dengan NIM 2208561073. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Putu Ananda Dharma Wiguna dengan NIM 2208561099. Baik, kenalkan nama saya Iko Mawadwi Prayoga dengan NIM 22085611117. nah, baik, selanjutnya latar belakang dari vending mesin yang kami buat. Nah, vending mesin merupakan suatu perangkat otomatis yang digunakan untuk penjualan berbagai jenis produk seperti makanan ringan, minuman, rokok, dan barang-barang lainnya. Mesin ini dapat ditemukan di berbagai lokasi strategis seperti perkantoran, sekolah, stasiun, bandara, mal, ataupun fasilitas umum lainnya, menurut dari artikel Saragi 2020. Nah, berdasarkan data, kami membuat sebuah vending mesin yang dimana menurut Badan Statistika Tanaman Buah Indonesia (BPS) 2017, Indonesia dikenal sebagai produsen buah tropis unggulan dengan keanekaragaman dan ras yang istimewa dibandingkan negara-negara sejenisnya. Produk tanaman buah pada tahun 2017 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Potensi sumber daya alam Indonesia memberikan peluang besar dan meningkatkan produktivitas berbagai jenis buah dan mengembangkan usaha pengelolaan buah, terutama dalam jenis jus. Nah, dari hal itu, kami mengangkat ataupun kami mendapatkan solusi ataupun inovasi terkait vending mesin yang kami dibuat dengan nama VIPO, yaitu Vita Van Oasis, yaitu penyedia jus buah. Tujuan utama adalah memberikan keterjangkauan jus buah serta mempermudah konsumen. Nah, pemodelan FSI ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi serta menangkap pola alur program yang dibuat. Nah, adapun batasan-batasan dari vending mesin yang kami buat, yaitu yang pertama jenis produk merupakan penyedia jus buah dan tidak menawarkan produk lainnya. Yang kedua, vending mesin yang kami rancang yaitu melayani transaksi uang tunai, sehingga tidak melayani transaksi non-tunai seperti QRIS ataupun perbankan. Nah, yang ketiga, harga jus buah itu bersifat tetap, di mana satu buah itu harganya 5.000, mix 2 buah harganya 10.000, dan mix 3 buah harganya 15.000. Selanjutnya, dalam vending mesin ini tidak ada program diskon atau promosi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang kelima, mesin tidak memberikan kembalian uang berbentuk poin, tetapi hanya memberikan keluaran ataupun memberikan kembalian berupa uang kertas. Yang keenam, batasan pada uang masuk yaitu yang pertama itu seperti yang tadi saya jelaskan, maksimal 20.000 dan minimal 5.000. Yang 7, mesin tidak memiliki tombol reset untuk melakukan pemilihan ulang komponen. Yang kedelapan, mesin tidak memiliki tombol cancel untuk melakukan pembatalan transaksi pembelian. Nah, adapun asumsi, yaitu yang pertama, ketersediaan produk dan asumsi bahwa pada simulasi, semua jenis jus buah hanya memiliki stok 4 jenis buah yang ditawarkan, yaitu pisang, alpukat, pepaya, dan semangka. Ini bertujuan untuk mempermudah rancangan yang kami buat. Yang kedua, asumsi kedua, uang diterima vending mesin hanya menerima uang kertas, tidak menerima uang ataupun maksimum tertentu yang dimana di luar dari uh, batasan-batasan yang sudah dijelaskan ataupun menerima uang logam ataupun non-tunai. Yang ketiga, asumsi ketiga yaitu harga di setiap jus itu sudah ditetapkan di mana seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu satu buah itu harganya 5.000, mix 2 buah harganya 10.000, dan mix 3 buah harganya 15.000. Yang keempat, asumsi keempat, di mana pengembalian uang vending mesin memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang secara otomatis jika transaksi dibatalkan atau terjadi kegagalan. Yang kelima, asumsi bahwa antarmuka pengguna pada vending mesin ini dirancang secara intuitif dan mampu memberikan panduan yang jelas kepada pengguna.
Dan yang terakhir, yaitu penggunaan bahasa dan simbol yang mempermudah dari pengguna dan bertujuan agar proses transaksi atau proses pembelian dapat dilakukan dengan lancar. Nah, adapun bab 3 yaitu penjelasan kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya apakah screen saya sudah kelihatan? Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait use case diagram, activity diagram, dan juga diagram state dari vending machine kelompok kami. Pertama ada use case diagramnya, yaitu user ada menginput uang dan kemudian akan memilih tipe kombinasi buah, kemudian memilih jenis kombinasi buah, setelah itu akan memilih takaran es, kemudian memilih tingkat kemanisan, kemudian memilih topping, memilih konfirmasi, kemudian dia akan melakukan konfirmasi dan mengambil jusnya. Nah, outputnya ini berupa produknya, berupa jusnya, kemudian berupa uang kembaliannya jika ada kembalian. Nah, kemudian di activity diagramnya ini, pertama dari sisi usernya ini, dia akan memilih memencet tombol mulainya. Kemudian dari sisi vending machine atau sisi mesinnya tuh akan menjalankan aplikasinya. Nah, kemudian user akan memasukkan uangnya, ada 3 uang yang bisa dipilih, 5.000, 10.000, dan 20.000. Nah, kemudian user akan memilih tipe kombinasi buahnya. Nah, jika saldonya cukup, maka dia akan lanjut ke sini. Jika tidak, maka akan masukkan uangnya lagi. Nah, kemudian pindah ke sisi user. User akan memilih jenis kombinasi buahnya, mau itu single drink, mix 2 buah, ataupun 3 buah. Dan dari sisi pindah ke sisi mesin, mesin akan menyiapkan kombinasi buah sesuai pilihan usernya. Dan ke takaran es, dan pindah lagi ke sisi mesin, akan menyiapkan takaran es sesuai pilihan dari usernya. Pindah lagi ke sisi user, memilih tingkat kemanisan, di mana tingkat kemanisannya ada 4, ada sweet, normal, es, dan juga no sugar. Kemudian pindah ke sisi mesinnya yang akan menyiapkan takarannya. Kemudian pindah lagi ke sisi usernya, memilih topping. Pindah lagi ke sisi mesin untuk menyiapkan nambah topping pada jus sesuai pilihannya. Kemudian pindah ke sisi user, di mana usernya akan melakukan konfirmasinya. Nah, jika ia yakin untuk melakukan konfirmasi, maka dia akan mesin akan mengeluarkan produk dan juga mengeluarkan kembaliannya jika terdapat kembalian. Nah, kemudian kembali lagi ke sisi user akan mengambil jus dan kembaliannya. Nah, selanjutnya untuk penjelasan diagram state-nya, di sini kami menggunakan 21 state untuk vending machine-nya, jadi mana terdiri dari state pembayaran dan initial state. Initial state-nya itu ada Q0, state pembayarannya ada A, B, C, V, secara berturut-turut ada state 5.000, 10.000, 15, dan 20.000. Nah, kemudian ada state untuk menyiapkan wadahnya, yaitu state R, dan ada state kombinasi buah, secara berturut-turut ada buah paya, semangka, alpukat, dan pisang. Nah, kemudian ada juga takaran S-nya itu ada mau pakai S atau tidak pakai S, yang dilabeli dengan state H, I. Kemudian ada state checkpoint-nya yaitu berlabel J. Kemudian ada state takaran gula, K, L, M, N. Kemudian ada state toppingnya. Di sini toppingnya ada susu kental manis, coklat, dan vanila. Yang diberi label O sama P. Kemudian untuk terakhir ada final state-nya yang diberi label Q1. Nah, di A-nya itu di sini juga ada state yang diberi label XX, yang mana state-nya ini berfungsi untuk membuang inputan-inputan yang tidak digunakan di satu state. Nah, langsung saja ke alur state-nya. Yang pertama di initial state ini user bisa menginputkan X, Y, Z, yang dimana secara berturut-turut itu 5.000, uang 5.000, 10.000, dan 20.000. Yang dimana jika 10.000 maka dia ke state B, jika 5.000 dia ke state A, jika dia 20.000 maka ke state V. Begitu juga dengan state-state lainnya. Jika diberi inputan berdasarkan jumlah nominal uangnya, maka dia akan ke state-state yang telah dituju ini sesuai saldo yang dimasukkan. Nah, kemudian di sini juga ada state untuk memilih
tipe kombinasi buahnya, maupun R2 untuk single drink, kemudian ada S untuk mix 2 buah, dan T untuk 3 buah. Nah, kemudian ke sisi menyiapkan wadah, yang mana sini user bisa memilih buah sesuai tipe kombinasi buahnya. Jika single drink, maka dia hanya bisa memilih 1 buah. Jika mix 2 buah, maka dia bisa memilih 2 buah. Dan jika ia memilih 3 buah, mix 3 buah, maka dia bisa memilih 3 buah. Nah, kemudian di sisi state tipe kombinasi buahnya ini, state kombinasi buahnya ini terdapat input-input yang akan dibuang ke state buangannya dan berlabel XX. Nah, kemudian di state HI akan digunakan untuk toppingnya, takaran S-nya, kemudian setelah diinputkan H dan I akan diberi label, akan ke state H sama I. Kemudian jika selanjutnya user akan menginputkan input J, dari mana untuk ke checkpointnya. Nah, kemudian user akan memilih takaran gulanya sesuai keinginannya, mau itu sweet, normal, less, ataupun no sugar. Nah, kemudian selanjutnya ada memilih toppingnya. Di sini toppingnya itu ada topping vanilla dan coklat. Dan diberi label O sama P, inputannya juga sama, O sama P. Setelah itu user akan memilih tombol kombinasi, bukan memilih lagi, tapi mengklik tombol konfirmasinya jika ingin melakukan konfirmasi. Nah, kemudian akan mengeluarkan produk berupa minumannya dan uangnya jika ada kembalian. Nah, mungkin sekian dari saya terkait diagram state. Selanjutnya akan dijelaskan source code dan demo dari source code-nya. Baik, apa screen saya sudah terlihat? Baik, terima kasih. Jadi berikut adalah implementasi coding dari diagram state yang sudah kami buat. Jadi pertama-tama kita membuat kelas juice terlebih dahulu. Di sini saya membuat kelas juice itu untuk membuat dari atribut-atribut juice tersebut, yaitu ada atribut nama seperti nama juice 1 buah, mix 2 buah, atau mix 3 buah. Lalu ada jumlah saldo, jumlah harga, kembalian, jumlah kombinasi buah, nama S-nya, terus takaran gulanya, lalu ada toppingnya. Lalu di kelas DFA, di sini saya menginisiasi terdapat 21 state, yaitu ada initial state yaitu key 0, lalu ada state memasukkan saldo yaitu state A sampai state V, lalu ada state R untuk menyiapkan wadah, lalu ada state D, E, F, G yaitu state memilih kombinasi buah, yaitu ada state H dan I untuk memilih memakai S atau tidak, lalu ada state J untuk state menyiapkan gula, lalu ada state K, L, M, N untuk memilih takaran gula, lalu ada state O dan state P untuk memilih topping. Lalu final state dari program ini adalah pada state Q1. Lalu di sini saya membuat dev automata, yaitu di dalamnya itu ada order list apa saja yang sudah dipesan oleh user. Dimulai dari initial state yaitu key 0. Dan jika user memasukkan string X akan menambahkan saldo 5.000. Jika memasukkan string Y akan memasukkan saldo 10.000. Jika memasukkan string Z yaitu akan memasukkan saldo 20.000. Begitu pula dengan state menambahkan saldo yang lainnya. Lalu kita masuk ke state R yaitu state memilih kombinasi buah. Jika user memilih string D, dia akan memilih buah pepaya dan akan dicatat pada order list.
Jika user memilih string A, dia akan memilih buah alpukat. Lalu jika user memilih string F, dia akan memasukkan buah semangka. Lalu jika dia memilih string G, dia akan memilih buah pisang. Begitu pula dengan kombinasi-kombinasi state yang lain, kombinasi state buah yang lainnya. Nah, di dalam state buah ini juga terdapat pemilihan S atau tidak memakai S. Jika user ingin memakai S, akan menginputkan string H. Jika tidak memakai S, user akan menginput string I. Nah, di dalam string H dan I ini, jika user memasukkan string J, dia akan masuk ke dalam state J yang terdapat untuk memilih takaran gula. Dalam state J ini, jika user memilih K, dia akan memilih takaran gula sweet. Jika memilih string L, dia akan memilih takaran gula normal. Jika memilih string M, dia akan memilih less sugar. Jika memilih string N, dia akan memilih no sugar. Nah, selanjutnya jika current state terdapat pada state K, L, M, dan N, maka user diminta untuk memilih topping. Jika user memilih string O, dia akan memilih topping susu kental manis vanila. Jika user memilih topping P, dia akan memilih susu kental manis coklat. Nah, jika current state atau Baik, apakah maaf, sudah? Oke, David, bisa lanjut lagi, David. oke, maaf tadi ada diskoneksi sedikit. Lanjut, David. Oke. Nah, di sini adalah contoh string yang saya masukkan, yaitu YSDGIJNOV. Misalkan di sini saya akan. Nah, output dari keluarannya akan seperti ini, yaitu list order yang sudah dipesan. Misalkan di sini user memasukkan Y, yaitu uang 10.000. Maka total saldonya adalah 10.000. Lalu di sini user memilih S, yaitu jus dengan mix 2 buah. Lalu di sini user memilih kombinasi buah DG, yaitu D itu pepaya dan G itu pisang. Lalu user memilih tidak pakai S dengan string I. Lalu string J itu no sugar, menyiapkan takaran gula. Lalu string N itu memilih takaran gula no sugar. Dan O itu memilih topping dengan susu kental manis vanila. Lalu string V itu untuk melakukan konfirmasi untuk melakukan keluaran atau output dari jus tersebut. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, apakah sudah terlihat? Oke, di sini langsung aja saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya tadi, di mana di sini merupakan codingan untuk landing page dan juga pesanan page. Jadi kedua codingan ini merupakan codingan untuk interface yang akan kita buat. Di mana sebelumnya di sini kami sudah melakukan pembuatan mockupnya seperti ini desainnya. Oke, balik lagi ke codingannya, di mana di landing page ini seperti biasa ini merupakan
codingan untuk styling awalnya landing page di mana nanti akan ada gambar dan juga tombol. Di mana di sini kami menggunakan Python dengan custom tkinter, di mana nanti di sini dari landing page ini akan mengarahkan ke welcome page yang berada di pesanan page, di mana welcome page ini nanti akan menampilkan oke, welcome page ini nanti akan menampilkan bagaimana daftar harga, juga buah yang tersedia dan juga masukan untuk inputan uang. Di mana juga di sini kami menggunakan atau memanggil string-string yang ada sesuai dengan diagram transisi yang sudah dijelaskan tadi. Ada X, Y, Z untuk inputan 5.000, 10.000, dan 20.000. Oke, lanjut ke selanjutnya lagi. Ini adalah untuk mix buah. Di sini juga kami styling mix buah, di mana mix buah ini nanti akan akan ada single drink, mix 2 buah, dan mix 3 buah dengan string yang sudah dijelaskan tadi juga RST. Kemudian juga di sini ada pilih buah, di mana pilih buah ini juga sama seperti sebelumnya. Di sini digunakan juga string D, E, F, G untuk memilih buah pepaya, alpukat, semangka, dan juga pisang. Oke, lanjut lagi. Ini adalah stylingnya. Kemudian di sini ada pilih S, di mana di pilih S ini ada dua inputan atau dua pilihan, yaitu dengan S atau tanpa S, di mana stringnya itu HJ dan juga IJ. Oke, saya lanjut lagi karena ini merupakan hanya styling untuk desain interface-nya saja menggunakan custom tkinter, dan di sini juga ada kemanisan. Di sini kemanisan ini maksud kami adalah untuk tingkat kemanisannya. Di sini di button-buttonnya ini kami juga memanggil string-string yang ada, yaitu KLMN untuk tingkat kemanisan. Itu ada sweet, normal, less sugar, dan juga no sugar. Dan terakhir nanti akan ada ke topping, di mana topping di sini kami menggunakan string OV dan juga PV, di mana string ini berarti untuk susu kental manis vanila dan susu kental manis coklat. Dan terakhir nanti untuk di akhir itu ada ending page yang kami mohon maaf sebelumnya ada check out dulu untuk memastikan apa saja yang sudah kita beli dan juga melihat apakah kita memiliki kembalian atau tidak. Oke. Dan terakhir itu ada exit untuk exit. Oke, tanpa lama-lama lagi saya langsung aja run. Oke, mohon maaf. Oke, saya langsung aja run. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian kita start aja di sini. Nah, di sini akan seperti saya katakan tadi akan ada welcome page, dan di sini kita bisa masukkan uang, dan seperti state yang tadi, di sini uang kita masih 0 dan kita bisa memasukkannya misalnya 10.000, 10.000 dan jadi 20.000. Di sini juga string yang bisa masuk yaitu YY yang menandakan 20.000, yang menandakan 10.000 ada 2 jadi 20.000. Oke, karena maksimalnya 20.000 kita next. Nah, di sini misalkan kita akan membeli mix 2 buah dengan campuran yaitu pepaya dan juga semangka. Kita next lagi, di sini ada masukkan es atau tidak, kita tambahkan misalnya masukkan es, kemudian di sini kita pilih sweet misalnya, kemudian juga untuk topping kita pilih vanilla. Susu kental manis vanilla. Dah, di sini kita bisa melihat ini yang kita sudah buat terhubung juga dengan string-string yang ada di sini, di mana string ini adalah YY, SD, FH, JKOV, di mana di sini diberikan informasi terkait apa yang sudah kita beli, di mana total saldo awal kita adalah 20.000 dengan harga pesanan 10.000 karena kita membeli mix 2 buah, kemudian total kembalian kita 10.000. Kemudian di sini jusnya tadi jus mix 2 buah, kemudian buahnya pepaya dan semangka, es adalah memakai es, takaran gula, sweet atau manis, dan juga topping adalah susu kental manis vanila. Kita next, dan terima kasih telah berbelanja, semoga harimu weekend terus. Oke, mungkin sekian dari presentasi yang dapat kelompok saya berikan. Akhir kata saya tutup dengan Parmasanti dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih.